ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Sebagai khatib, saya mengajak kepada jamaah semua dan juga pribadi saya, marilah senantiasa kita dzikrullah, mengingat Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan juga senantiasa untuk meningkatkan diri menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah semampu kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kita menuju orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi jiwa-jiwa muttaqin. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah telah berpesan kepada kita semua dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sekalian mengira, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian abasa, dengan bermain-main, bersendaguro belaka. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu mengira tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan kita semua para jamaah bahwa kita selaku insan atau manusia diciptakan Allah ada maksud dan tujuan. Yang jelas Allah tidak menciptakan kita dengan tidak kesia-siaan. Kita tidak seperti hewan yang diciptakan Allah, tetapi kita adalah insan manusia yang diciptakan Allah punya tujuan. Dan di saat kita usia balik, kita disebut mukallaf atau menerima beban hukum dari Allah, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk menjalaninya. Maka kita harus mengingat setiap saat bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan sesuai dengan Surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah, untuk menyembahku, kata Allah. Maka inilah yang sepatutnya terus-menerus kita ingat sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, bahwa Allah menciptakan kita adalah bertujuan ubud, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapankah kita menyembah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita sembah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang akan kematianmu, sampai datang ajalmu. Sehingga selagi akal ini sehat, selagi pikiran ini normal, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah Allah, terutama sholat. Bukan karena alasan safar perjalanan kita umat Islam lantas meninggalkan sholat, karena gara-gara kita pakaian kita najis di suatu tempat yang mana kita tidak ada ganti, lalu meninggalkan sholat. Karena sakit lalu kita tinggalkan sholat, tentunya kita sebagai muslim tidak dibenarkan. Dan semua itu sudah diatur dalam tata cara ilmu fikih. Bagaimana kondisi orang yang sakit ketika sholat, bagaimana kondisi sholat ketika orang yang bepergian atau safar,
bagaimana kondisi orang yang dalam keadaan di tengah hutan atau dalam keadaan satu baju yang mungkin dalam keadaan najis, bagaimanakah sholatnya. Semua itu diatur dan ada ilmu yang ilmu fikih. Maka sebagai umat Islam diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah kepada Allah, terutama sholat. Bahkan kalau kita ingat bagaimana kondisi dalam keadaan perang, dalam keadaan perang khauf, ada namanya sholat khauf, keadaan perang, ini masih diwajibkan untuk sholat. Begitu pentingnya perintah sholat ini. Maka sekali lagi sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat di saat kondisi akal ini dalam keadaan sadar. Sekali lagi, semua itu diatur oleh ilmu fikih yang mengaturnya. Maka marilah kita untuk belajar. Dengan belajar itulah ibadah kita selamat. Dengan belajar itulah ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka ketika Allah menyuruh kita, hidup kita ini diciptakan adalah untuk beribadah, maka tentunya ibadah yang sudah kita laksanakan siang malam 24 jam ini, tentunya kita berharap amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama adalah niatnya yang benar. Niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas karena Allah, inilah syarat pertama diterimanya amal ibadah. Dan yang kedua adalah tata cara yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat inilah para jamaah, ibadah yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah. Maka kita selaku umat Islam patut introspeksi, patut muhasabah, terutama di akhir tahun ini. Apakah ibadah yang kita laksanakan selama ini sudah benar sesuai tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kadang ada sebuah amalan yang dilakukan, niatnya sudah benar, tetapi tata caranya salah. Ada sebagian orang, mungkin aliran kejawen atau apa, bangun tidur, duduk, eling pangeran, eling Tuhannya, tanpa melakukan gerakan takbir, gerakan rukuk, gerakan sujud. Yang penting eling kepada Tuhannya, yang penting eling kepada Allah. Itu anggapannya ia benar, anggapannya itu sudah dianggap sholat. Maka tentunya ini tidak dibenarkan sesuai syariat Islam. Suatu amalan akan diterima oleh Allah, niatnya benar karena Allah, tata caranya juga benar sesuai dengan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kamu sekalian sebagaimana aku sholat. Maka ibadah-ibadah yang telah ditentukan tata cara aturannya sudah dengan Rasulullah SAW, kita tidak boleh menambah, kita tidak boleh menguranginya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, begitu juga tata caranya benar tetapi niatnya salah, ini juga tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat para jamaah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan 1400 tahun yang lalu ada 3 golongan yang tidak selamat. Dalam hadis Bukhari Muslim, orang-orang yang perang di jalan Allah, orang yang kedua orang-orang yang mengajar, mengamalkan ilmunya, yang ketiga orang yang dermawan. Mereka coro jawane kecelek, mengira amalan-amalan yang waktu di dunia ia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, akan mendapatkan balasan di akhirat yang luar biasa. Ternyata 3 golongan ini mengalami kekecewaan atau ternyata tidak dimasukkan Allah. Ketika 3 golongan ini di pintu surga, ditanya oleh Rob, dan ternyata ada amalan-amalan yang disertai dengan kesyirikan, yakni riya khafi, syirik khafi yang disebut dengan riya tersebut. Ketika amalan dicampur dengan perbuatan riya, mengharap pujian dari makhluk, mengharap agar disenangi orang lain yang dilakukannya, maka tentunya ini tidak menjadi sempurna amalan seseorang di akhirat.
sehingga 3 golongan ini para jamaah tertolak masuk pintu surga dan dilempar ke pintu neraka. Ini suatu gambaran para jamaah, tata cara sudah benar tetapi niatnya belum sempurna, belum benar. Tentunya ini adalah perlu kita muhasabah diri, kita perlu introspeksi. Apakah amalan yang kita lakukan sehari-hari ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan agama kita, sudah dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka sebagai orang mukmin yang sejati, sebagai orang muslim yang sejati, marilah kita menjadi orang yang cerdas. Saat kita beribadah mahdhah hablum minallah, menjalankan perintah-perintah yang sifatnya sesuai aturan dari Allah, sholat, zakat, puasa, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini akan diterima oleh Allah, niat karena Allah dan sesuai aturan Rasulullah. Dan juga sebagai muslim yang cerdas, amalan-amalan yang sifatnya dunia ini bisa menjadi amalan akhirat karena pinter-pinternya mengatur niat. Maka marilah amalan-amalan sifat dunia, contohnya kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4, kita niatkan sebelum berangkat, ya Rabb, ya Allah, saya bekerja, saya niatkan agar saya mendapat rezeki untuk anak istri saya, biar istri saya bisa sehat, anak saya bisa sekolah, niat untuk mencukupi keluarganya. Itu juga amalan dunia seperti tidur. Sebelum tidur diniatkan, ya Allah, saya niat tidur biar tubuh saya bisa saya istirahatkan untuk ibadah agar kuat. Maka amalan-amalan yang sifatnya dunia ini para jamaah akan bernilai ibadah, akan bernilai akhirat karena pandainya dalam mengatur suatu perbuatan, suatu amalan. Jadi hablum minan nas, hubungan sesama manusia, sesama makhluk yang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan, jika semua ini diniatkan kepada Allah, karena Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Sehingga umat Islam yang cerdas 24 jam kehidupannya akan bernilai ibadah, akan bernilai amal yang dicatat oleh Allah jika diniatkan baik amalan-amalan yang ukhrawi maupun amalan-amalan yang sifatnya dunia. Untuk itu para jamaah, sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri sendiri dan para jamaah, marilah sebagai muslim yang cerdas, marilah kita kondisikan hidup dan 24 jam ini kita niatkan aktivitas kita, nafas kita untuk selalu senantiasa ingat Allah. Jangan sampai gara-gara suatu perkara akal ini sadar tapi meninggalkan sholat, gara-gara naik kereta tidak berhenti di stasiun, naik bis tidak berhenti di terminal, alasan tidak mau sholat. Jangan. Maka itu semua ada ilmunya, itu semua perlu dipelajari. Dan yang selanjutnya para jamaah, marilah dalam 24 jam ini kita kondisikan hidup kita untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan amalan-amalan baik, amalan ukhrawi, terutama amalan sifat duniawi ini kita niatkan karena Allah, maka sesungguhnya amalan dunia itu akan menjadi amalan akhirat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ini yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaratin wakhdhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'ad-din wal kafir wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah, hawil halana ya Allah, hawil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdhal. Allahumma ansur ihwana Palestin, Allahumma ansur ihwanal muslimin wa sallimil aqsa ya Allah, wa sallimil aqsa ya Allah, wa sallimil aqsa ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.